Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan analisis etika profesi teknologi informasi dan komunikasi dalam kasus Ibu di Tangerang Selatan mengenai konten ilegal, pornografi, dan pedofilia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Kanzafirhani dengan NIM 1221007 sebagai moderator. Saya Rivaldi Candiansa dengan NIM 12210364. Saya seorang Pak Amri dengan NIM 12210741. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa kemudahan sekaligus tantangan baru. Salah satu tantangan utama adalah munculnya kejahatan cyber atau cybercrime, khususnya penyebaran konten ilegal seperti pornografi dan eksploitasi seksual anak atau pedofilia. Kasus ibu berinisial R di Tangerang Selatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri yang masih berusia 5 tahun dan menyebarkan video tersebut di media sosial telah memicu keprihatinan masyarakat luas. Kasus ini menjadi tantangan dalam menjaga keamanan dunia maya dan menegakkan etika profesi TIK. Profesi TIK berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, terutama bagi anak-anak. Selain itu, kasus ini juga mengungkap adanya sindikat kejahatan cyber yang terorganisir dalam memproduksi dan menyebarkan konten ilegal secara masif. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk menanggulangi masalah ini secara efektif. Lalu di sini ada apa itu illegal content? Illegal content atau konten ilegal adalah konten yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Beberapa contoh illegal content ada antara lain: satu, konten pornografi, terutama yang melibatkan anak-anak, pedofilia. Kedua, konten kekerasan atau sadisme. Tiga, konten yang melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual. Empat, konten yang terkait dengan aktivitas ilegal seperti terorisme, penipuan, dan pencurian uang. Lalu, motif illegal konten dan faktornya. Berdasarkan kasus tersebut, motif pelaku Ibu R memproduksi dan menyebarkan konten ilegal berupa video pelecehan seksual terhadap anaknya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yaitu iming-iming uang sebesar 15 juta dari Ica Sakila. Yang kedua, faktor ancaman, yaitu diancam akan disebarkan foto bugelnya jika tidak memenuhi permintaannya. Lalu ada faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan demi uang. Lalu kedua, faktor moralitas dan rendahnya penghargaan terdapat harkat dan martabat anak. Ketiga, faktor lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan penyebaran konten ilegal. Keempat, faktor regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah dalam menangani kasus-kasusnya. Lalu yang kelima, faktor teknologi yang memudahkan penyebaran konten ilegal secara masif di dunia maya. Selanjutnya, penanggulangan illegal content. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya illegal content dan eksploitasi anak. Yang kedua, peningkatan literasi digital dan etika bermedia sosial. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi faktor kemiskinan. Penindakan terhadap perilaku illegal konten, kerjasama dengan pihak media sosial, dan penyedia layanan internet memblokir konten ilegal. Yang ketiga, peningkatan kapasitas aparat. Untuk rehabilitasi pertama, pendampingan psikologis dan konseling bagi korban eksploitasi anak. Yang kedua, program rehabilitasi dan pembinaan pelaku untuk mencegah pengulangan tindakan serupa.
Selanjutnya, kesimpulannya. Kasus Ibu R di Tangerang Selatan menjadi contoh memprihatinkan bagaimana penyalahgunaan teknologi dapat terjadi bahkan di lingkungan terdekat seperti keluarga sendiri untuk memproduksi dan menyebarkan konten ilegal berupa pornografi dan eksploitasi seksual anak pedofilia. Motif utama pelaku adalah faktor ekonomi dan zaman. Sementara pihak yang meminta konten ilegal juga dimotivasi oleh keuntungan ekonomi untuk memperjualbelikan konten pedofilia. Berbagai faktor seperti kemiskinan dan rendah moralitas, lingkungan yang memungkinkan, lemahnya regulasi, dan menekan lingkungan, serta kemudahan penyebaran di dunia maya, turut berkontribusi terhadap berbanyak perubahan. Diperlukan strategi komprehensif mencakup pencegahan, tindakan hukum, dan rehabilitasi, serta keterlibatan aktif masyarakat, profesi TIK, dan memangku kepentingan lainnya dalam menanggulangi penyebaran konten ilegal ini. Saran. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya konten ilegal serta menegakkan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Kerjasama antar pemerintah, platform media sosial, dan penyedia layanan internet sangat diperlukan untuk mendeteksi dan memblokir konten ilegal secara efektif. Masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak dan menghargai hak martabat mereka. Profesi TIK perlu menjunjung tinggi etika profesi dalam menjaga keamanan dan privasi tudingan lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan konten ilegal. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi faktor kemiskinan yang dapat memicu tindak kejahatan. Pendampingan psikologis dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku juga penting untuk mencegah pengulangan dan memulihkan proses. Baik, itu adalah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai illegal content. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.